Apakah kamu pernah bertanya siapa sebenarnya manusia pertama yang menginjakkan kaki di tanah Nusantara? Jauh sebelum kerajaan besar seperti Majapahit atau Sriwijaya berdiri, bahkan sebelum manusia modern muncul, ada satu sosok misterius yang sudah hidup, berburu, dan bertahan di bumi Nusantara, Homo erectus. Tapi, siapa dia sebenarnya? Banyak orang mengenalnya sebagai manusia Jawa, makhluk purba yang ditemukan di tepi Sungai Bengawan Solo. Penemuan ini bukan hanya mengguncang Indonesia, tapi juga mengubah cara dunia melihat asal-usul manusia. Apakah benar Homo erectus adalah leluhur langsung kita? Atau hanya cabang lain dalam pohon evolusi? Peneliti dari seluruh dunia datang ke Indonesia untuk mencari jawabannya. Mereka menggali tanah, menelusuri lapisan waktu, dan memecahkan misteri dari tulang belulang yang telah terkubur jutaan tahun. Apa yang mereka temukan bisa jadi adalah salah satu cerita paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Hari ini kita akan menyelami jejak Homo erectus, makhluk yang hidup jutaan tahun lalu, namun masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab hingga kini. Semuanya bermula pada tahun 1891. Seorang ilmuwan Belanda bernama Eugène Dubois memimpin ekspedisi ke Trinil di tepi Bengawan Solo, Jawa Timur. Di sanalah ia menemukan tengkorak dan tulang paha makhluk purba yang tak pernah dikenalnya sebelumnya. Ia menamai penemuan ini Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia kera yang berdiri tegak. Penemuan ini langsung menggegerkan komunitas ilmiah. Saat itu banyak ilmuwan masih percaya bahwa manusia berasal dari Eropa. Tapi Dubois datang membawa bukti bahwa Asia Tenggara, lebih tepatnya Indonesia, bisa jadi adalah salah satu tempat kelahiran manusia pertama. Namun, pendapat Dubois tak langsung diterima. Ia dicemooh, dituduh berbohong, dan hasil penelitiannya diperdebatkan selama puluhan tahun. Meskipun begitu, temuan dari Trinil tidak bisa disangkal. Tengkorak ini bukan milik manusia modern, tapi juga bukan milik kera. Bertahun-tahun kemudian, dengan semakin majunya teknologi dan metode arkeologi, para ilmuwan akhirnya mengonfirmasi bahwa penemuan Dubois adalah bagian dari spesies Homo erectus. Mereka hidup di Indonesia sejak sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, menjadikan mereka salah satu spesies manusia purba tertua yang pernah ditemukan di Asia. Dari sinilah teka-teki besar dimulai. Bagaimana Homo erectus bisa sampai ke Indonesia? Apa yang mereka lakukan? Dan apakah mereka meninggalkan keturunan? Bayangkan kamu hidup lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Tidak ada teknologi, tidak ada rumah, bahkan tidak ada bahasa seperti yang kita kenal sekarang. Itulah kehidupan Homo erectus. Mereka hidup berpindah-pindah, berburu binatang liar, dan mengumpulkan buah-buahan untuk bertahan hidup. Mereka tidak sekadar binatang. Homo erectus adalah makhluk cerdas. Mereka mampu membuat alat dari batu, seperti kapak genggam dan alat pemotong. Ini menandakan kemampuan berpikir dan beradaptasi yang luar biasa. Mereka juga mampu menggunakan api, salah satu penemuan terpenting dalam sejarah manusia. Situs-situs seperti Sangiran, Ngandong, dan Trinil membuktikan bahwa Homo erectus hidup dalam kelompok, saling membantu, dan kemungkinan besar memiliki bentuk komunikasi primitif. Ini membuat mereka berbeda jauh dari kera biasa. Namun, mereka juga harus berjuang keras untuk bertahan dari ancaman alam. Harimau purba, buaya raksasa, dan kondisi iklim ekstrem adalah bagian dari hidup mereka sehari-hari. Mereka tak punya senjata canggih, hanya kecerdikan dan alat sederhana sebagai senjata. Tapi, satu pertanyaan masih menghantui para arkeolog. Kemana Homo erectus pergi? Apakah mereka punah? Atau apakah mereka meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira? Inilah pertanyaan paling kontroversial. Apakah Homo erectus adalah leluhur langsung dari manusia modern di Indonesia? Atau kita berasal dari jalur evolusi yang berbeda? Banyak ilmuwan percaya bahwa Homo erectus adalah nenek moyang dari Homo sapiens, manusia modern. Tapi teori ini mulai goyah ketika ditemukan bukti-bukti bahwa Homo erectus punah sekitar 100.000 tahun lalu.
sedangkan manusia modern baru menyebar ke Asia sekitar 60.000 tahun lalu. Artinya, Homo erectus mungkin bukan leluhur langsung kita, melainkan sepupu jauh yang hidup lebih dulu. Mereka membuka jalan, tapi tidak ikut bertahan hingga zaman sekarang. Namun, penelitian DNA purba masih berlangsung. Beberapa teori menyebut kemungkinan adanya perkawinan silang antara Homo erectus dan manusia modern. Jika benar, maka jejak mereka mungkin masih hidup di dalam darah kita. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa menemukan potongan DNA Homo erectus di tubuh manusia Indonesia masa kini? Dunia ilmiah masih memburu jawabannya. Jika kamu ingin menyaksikan jejak nyata Homo erectus, datanglah ke Sangiran, Jawa Tengah. Situs ini adalah salah satu situs arkeologi manusia purba terpenting di dunia, bahkan diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Di sini para ilmuwan telah menemukan lebih dari 13.000 fosil manusia purba dan hewan prasejarah. Sebagian besar adalah Homo erectus. Sangiran dianggap sebagai laboratorium alam, tempat yang secara unik merekam kehidupan purba selama jutaan tahun. Museum Sangiran tidak hanya memamerkan tulang belulang. Ia menceritakan kisah evolusi manusia di Indonesia, dari Homo erectus, Homo floresiensis, hingga manusia modern. Tempat ini seperti mesin waktu yang membawa kita ke masa lalu yang hampir terlupakan. Tak sedikit pelajar, ilmuwan, dan wisatawan dari luar negeri yang datang untuk mempelajari peradaban purba ini. Tapi ironisnya, masih banyak masyarakat Indonesia sendiri yang belum mengetahui betapa pentingnya situs ini. Pertanyaannya sekarang, jika kita memiliki situs sehebat ini, mengapa kisah Homo erectus belum menjadi bagian dari kebanggaan nasional? Homo erectus memang telah lama tiada, tapi warisan mereka dari cara hidup, kemampuan adaptasi, hingga tekad bertahan hidup, tetap hidup dalam sejarah panjang manusia. Mereka adalah pengingat bahwa manusia telah melalui jalan yang panjang, penuh tantangan, dan kadang misterius. Dari makhluk berkaki dua yang hidup di hutan dan savana, hingga menjadi penjelajah luar angkasa dan pencipta teknologi. Namun banyak pertanyaan masih tersisa. Apakah Homo erectus benar-benar punah? Ataukah mereka berasimilasi secara perlahan dengan spesies lain? Mengapa mereka bisa bertahan begitu lama di Indonesia dibandingkan tempat lain? Dan yang paling menarik, mungkinkah di suatu tempat di Nusantara ini masih ada rahasia dari Homo erectus yang belum terungkap? Sebuah situs tersembunyi, artefak belum tergali, atau bahkan fosil yang bisa mengubah sejarah umat manusia. Kisah mereka belum berakhir. Mungkin kamu adalah orang yang akan menemukan potongan terakhir dari puzzle ini. Homo erectus bukan sekadar manusia purba dalam buku pelajaran. Mereka adalah makhluk nyata yang pernah hidup, bernapas, dan berjalan di tanah yang sekarang kita pijak. Mereka adalah bagian dari kita, baik sebagai leluhur maupun sebagai saksi sejarah. Indonesia menyimpan salah satu rahasia tertua dalam sejarah manusia. Dari Trinil ke Sangiran, dari tulang belulang hingga museum modern, jejak Homo erectus membentang dalam diam, menunggu untuk dipahami. Setiap fosil, setiap artefak adalah pesan dari masa lalu. Sebuah pesan yang mengatakan bahwa kita bukan makhluk pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Sejarah kita jauh lebih panjang, lebih dalam, dan lebih misterius dari yang kita kira. Teruslah menggali, teruslah bertanya, karena di balik tanah, bebatuan, dan fosil-fosil yang bisu, mungkin tersembunyi jawaban tentang siapa sebenarnya kita. Dan semuanya dimulai dari satu nama, Homo erectus.